Ya, tadi saya sudah kasih bocoran bahwa sosok yang saya undang berikutnya sebagai tamu di acara Kick Candy ini juga mengembangkan sebuah teknologi, tapi teknologi ini disebut teknologi terapan atau teknologi yang lebih sederhana, tapi manfaatnya ini yang menjadi menarik ya. Mas Imam Maliki, terima kasih Mas Imam. Terima kasih Mas. Anda datang dari mana ini? Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan. Iya. Tapi Anda sendiri orang mana? Orang Jember, aslinya, Jawa Timur. Tapi sudah berapa lama tinggal di Kalsel ini, di Banjarmasin? Sejak tahun 1987. Saya undang Anda karena saya kaget-kaget, katanya Anda membuat tungku arang. Arang ini arang kayu itu ya? Iya. Senilai 1,6 miliar. Iya. Ini betul. Tungku arang. Iya, betul. Jadi tungku ini Anda buat dengan nilai 1,6 miliar hanya untuk bikin arang. Iya, betul. Kenapa harus sampai 1,6 miliar? Jadi begini, pada saat kita di masyarakat sering tahu memang kalau tungku arang itu sangat rendah nilainya. Tetapi ini tungku karbon aktif. Jadi dari arang dinaikkan lagi menjadi karbon aktif. Oke, terus ujungnya untuk apa ini? Tujuannya adalah untuk sebagai formula untuk penjernihan air atau water treatment. Jadi ujungnya usaha Anda ini nanti adalah usaha jualan air bersih. Betul. Untuk di tempat saya per galonnya juga gampang. Kenapa harus sampai 1,6 miliar? Ini nggak mudeng saya. Penonton juga pasti bingung. Jadi bisa cerita dikit aja, kenapa harus investasi senilai itu hanya untuk bikin air bersih? Di masyarakat kita, hampir semua orang tahu, masyarakat Indonesia juga tahu bahwa kesulitan air bersih di desa-desa, terutama pinggir pantai atau daerah rawa-rawa masih banyak yang harus kita selesaikan. Kami sendiri penelitian ini tujuannya termasuk bikin tungku untuk menyelesaikan permasalahan air bersih, air yang belum layak dikonsumsi, terutama di daerah yang tidak terjangkau oleh PDAM. Nah, ini menarik ini. Karena kalau apalagi ya di musim kemarau saat ini, itu di pemberitaan hampir di berbagai daerah orang kesulitan cari air bersih. Betul. Kita bayangkan film-film di mana air kemudian lebih berharga daripada emas. Betul. Ya. Kita jadi khawatir apakah satu hari bumi kita akan seperti itu. Nah, ya. Nah ini kalau ada Anda gini agak tenang saya. Oke, sebelum kita lanjutkan. Sebelum kita lanjutkan, kita simak dulu tayangan berikut ini. Air merupakan kebutuhan pokok manusia. Namun tidak semua orang dapat memperoleh air yang layak konsumsi. Warga yang tinggal di daerah pesisir misalnya, sumber airnya air asin atau air payau. Ada juga warga yang tinggal di sekitar sungai yang airnya kotor atau tercemar limbah. Imam Maliki memberi solusi terhadap kebutuhan air yang layak konsumsi. Ia menerapkan teknologi tepat guna dengan menggunakan karbon aktif untuk mengolah air payau, air yang tercemar, dan air yang tidak layak konsumsi lainnya menjadi air layak konsumsi sesuai peraturan Menteri Kesehatan. Pria kelahiran Jember ini memproduksi sendiri karbon aktif yang digunakan dalam pengolahan air. Ia belajar secara otodidak cara pembuatan karbon aktif dan pengolahan air. Pengolahan air yang dikembangkan Imam ini ramah lingkungan dan perawatannya mudah. Teknologi pengolahan air yang dikembangkan Imam ini telah diterapkan di sejumlah daerah di Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur. Imam yang menyandang gelar sarjana hukum dari STIH Banjarmasin ini selalu tertantang untuk mengerjakan dan mempelajari hal-hal baru secara mandiri alias otodidak. Ia belajar secara otodidak saat budidaya buah naga, kayu halaban, dan kini saat mengembangkan obat herbal
dari hasil penyulingan uap air dalam proses pembuatan karbon aktif. Pada tahun 1999, Imam menerima penghargaan dari Presiden B.J. Habibie sebagai pengusaha berprestasi di bidang penelitian. Mas Imam, Siap. sebelum kita bicara soal arang dan air bersih tadi, Iya. saya tertarik melihat perjalanan hidup Anda. Iya. Anda dari Jember merantau ya, Betul, merantau ke dengan pendidikan Kalimantan SPMA tadi. Selatan. Iya. Sebelum masuk ke SPMA apa? Kalau SMP? dulu nama SMP. Setelah SMP baru masuk ke SPP SPMA dulu namanya. Oh, oke, itu setingkat SMA. Iya betul, Jadi tapi bukan- jurusan pertanian. Oke, jadi bukan perguruan tinggi atau sekolah tinggi bukan Oh ya? bukan, waktu itu. Jadi kalau ditanya sekarang Anda lulusan apa? Sekolah formalnya? Sarjana hukum S1. Sarjana hukum. Iya. Tapi yang saya mau tanyakan sekarang ini justru Anda pernah dinilai sukses sekali jadi petani buah naga. Iya, iya. Nggak ada betul. urusan dengan hukum ini ya. Tidak ada. Jadi Anda kembali ke ijazah Ijazah yang SPMA, iya betul. Oke, jadi bagaimana Hobi. ceritanya Anda kok sukses sebagai pengusaha buah naga waktu itu? Ini di Banjarmasin ini? Di Banjarmasin, Kalimantan Nah, Selatan. boleh cerita itu? Pada saat itu buah naga kan belum dikenal Di sana. di Banjarmasin, Iya. tapi kalau di Jawa sangat dikenal. Iya. Dan kebetulan cuacanya cocok, udaranya juga panas, makanya perlu dikembangkan namanya buah naga di sana. Jadi cara pembibitan, budidayanya kita semua dari nol, Jadi Anda belajar dari siapa? dari nol, dari kita sendiri. Karena Oh, ini otodidak. otodidak, ya. Kan itu dari daun, Bang Adi. Daun dipotong jadi batang. Daun dipotong jadi berakar, lalu jadi batang. Batang nanti tumbuh jadi berbuah, kan gitu. Buah naga. Kalau buahnya kurang lebat, dipotong lagi, buahnya lebat. Oke. Oke. Sampai 1 kilo bisa 2,5, 1 biji 2,5 kilo kita. 6. 1 hektar dapat 1 miliar. Oke, jadi Anda sukses dalam pengembangan perkebunan buah naga. Buah naga, iya. Waktu itu kalau boleh tahu penghasilan Anda sebulan dari buah naga ini berapa? Pendapatan buah naga kalau dihitung per bulan ya pada saat itu sekitar 30 juta pada saat itu. Jadi luar biasa. Berapa lama Anda berbisnis buah naga ini? Sekitar 5 tahun ada. Tapi saya dengar kemudian Anda berhenti dan beralih ke bisnis arang. Arang. Kenapa Anda berhenti hari itu untuk jadi pedagang atau petani buah naga? Buah naga. Jadi begini, setelah kita ajari petani menanam buah naga, bahkan perawatan sampai panen, pasca panen dan marketingnya, pemasarannya bisa. Maka saya melihat di Kalimantan Selatan ini ada 4 desa petani arang. 4 desa petani arang itu kalau dijumlah 3.000 tungku. Nah, untuk pemasaran arang sulit juga mereka. Akhirnya kita bantu untuk pemasaran arang ke luar negeri. Karena si buah naga ini sudah bisa, para petani sudah pandai. Oh, sudah jalan. Udah jalan. Udah di mana-mana udah ada buah naga akhirnya kan. Anda tinggalkan begitu saja atau bagaimana nih kok? Kalau saya kan udah jalan, udah berkembang kan harusnya tetap saya pegang, saya usahakan. Anda masih jalankan atau Anda langsung pindah? Saya langsung pindah karena para petani kita sudah pandai. Saya rasa sudah bisa dilepas. Oh, jadi niat Anda sebenarnya cuma membantu petani? Membantu petani supaya usaha buah naga itu bagus sebenarnya. Anda nggak kepengen kaya? Ya kalau nuruti uang nggak ada habis-habisnya. Jadi kita paling tidak hidup harus bermanfaat buat orang lain. Waduh, berarti saya masih belum sampai ke situ tuh ya. Saya masih kepengen kaya. Nggak ada habis-habisnya lah. Oke, nanti habis ini cerita ya. Anda tinggalkan usaha buah naga karena para petani udah bisa jalan sendiri. Iya. Anda tertarik untuk membantu Petani arang. petani arang. Nanti Anda ceritakan kenapa, tapi sekarang kita rehat senak. Saya akan segera kembali. Beli arang di tempat kita 200 juta 1 kontainer. Dibawa ke Jepang, dibikin karbonati, pulang lagi jadi 1 miliar. Dapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.